Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips mengelola keuangan keluarga. Mengelola keuangan keluarga di sini bertujuan agar keuangan digunakan sesuai dengan kebutuhan, bisa menabung, dan pengeluaran tidak boncos setiap bulannya. Pertama, kita harus merencanakan budgeting dan tahu kapasitas kita itu berapa. Dan totalkan semua pemasukan selama 1 bulan. Contoh seperti ini, misal gaji selama 1 bulan itu ada 4 juta. Kita buat persentase sesuai kapasitas kita. Di sini saya mau mencontohkan persentasenya 50% kebutuhan, 25% cicilan, dan 25% tabungan. 50% kebutuhan ini mencakup biaya lauk pauk, kewajiban membeli token listrik, membayar iuran air, membeli gas, jajan anak-anak, dan semua kebutuhan pokok itu ada di 50% kebutuhan. Lalu 25% cicilan ini untuk membayar cicilan arisan, SPP anak. 25% tabungan ini bisa kita cabangkan lagi menjadi tabungan wajib, tabungan darurat, dan tabungan pendidikan. Nah, jika teman-teman masih mengontrak rumahnya, uang kontrakan bisa dimasukkan ke cicilan. Jika persentase cicilan tidak sesuai dengan realitanya, maka bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Maksud saya, jika persentase 25% ini ternyata tidak sesuai ya, lebih dari 1 juta misalnya cicilannya itu, maka bisa dengan menekan angka pengeluaran di budgeting kebutuhan, misal dengan menghemat penggunaan air, listrik sehingga biayanya menurun, atau menyederhanakan lauk. Tapi perlu diperhatikan, menyederhanakan lauk di sini bukan berarti kita tidak makan dengan apa-apa. Tetap memperhatikan menu lengkap gizi seimbang, tetapi dengan lauk pauk yang sederhana. Solusi lainnya bisa juga mentiadakan tabungan sampai cicilan lunas. Jadi teman-teman bisa 50% kebutuhan dan 50% cicilan. Jadi tabungan ini kita tiadakan dulu sampai cicilan itu lunas. Perlu diperhatikan, jika cicilan lebih besar presentasinya, maka itu tanda keuangan yang tidak sehat. Solusinya, tetaplah melunasinya, karena itu sudah menjadi tanggungan dan kewajiban kita dan hak orang lain di dalamnya. Semoga kita selalu diberikan kelancaran, rezeki, dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya, saya kasih contoh dalam membuat pengelolaan keuangan. Saya kasih contoh di sini, gaji 1 bulan itu 4 juta. Nah, dalam 4 juta ini kita presentasikan 50% kebutuhan, yaitu senilai 2 juta rupiah. Lauk pauk, sayur, dan buah kita budgetkan 1 juta. Ini saran dari saya, belanjanya mingguan, jadi 1 minggu 250, minggu kedua 250, minggu ketiga 250, minggu keempat 250. Dalam 1 minggu, uang 250.000 itu bisa kita manfaatkan untuk membeli lauk pauk selama 1 minggu, dan juga bisa kita beli buah-buahan seperti pisang atau jeruk yang banyak isinya. Nah, itu bisa kita manfaatkan dalam 1 minggu. Lalu sisanya bisa kita manfaatkan juga sebagai jajan anak. Misalnya kalau teman-teman mau lebih baik lagi, maka jajan anak kita bisa bikin di rumah dengan anggaran 250.000 itu, seperti membuat nugget pisang, nugget ayam, nugget dari sayur-sayuran, membuat donat. Nah, itu bisa disesuaikan aja sesuai kemampuan teman-teman ya.
Lalu listrik 150.000, rata-rata yang memakai token itu 150.000 habis dalam 1 bulan ya. Air 50.000 apabila airnya kita bayar. Kalau punya Sanyo sendiri maka itu lebih bisa hemat. Minyak goreng sekarang sudah ada yang 35.000 per 2 liter. Biasanya 1 bulan itu habis 4 liter, maka di sini kita anggarkan 70.000. Gas untuk kompor 44.000, biasanya satu gasnya itu 22.000 ya, biasanya 1 bulan tuh habis sekitar 1 atau 2 gas, kita anggarkan 2. Galon 30.000, galon isi ulang. Sabun, deterjen dan lain-lain 50.000. Terkadang sabun, deterjen dan lain-lain itu tidak habis dalam 1 bulan, jadi bisa habis dalam 3 bulan atau 2 bulan. Seperti odol itu beli yang besar bisa tahan sampai 1 bulan atau lebih, jadi tidak setiap bulan kita membeli sabun, deterjen dan lain-lain ini. Jajan anak kita anggarkan 50.000. Jajan ibu, karena ibu juga pasti pengen jajan, 150.000. Jajan ayah 150.000. Ini bisa untuk ketika sekali ke kantor tidak membawa bekal, atau mungkin jajan ringan ketika istirahat. Nah, kalau saya pribadi memang setiap hari membawa bekal untuk suami ketika makan siang dari budget ini. Jadi alhamdulillah ini bisa dimanfaatkan untuk bensin. Pulsa atau kuota 100.000. Nah, di total ada 1.840.000 dan sisanya 156.000 bisa kita manfaatkan untuk jajan anak, tabungan, bisa diketabungankan, atau dana weekend, atau bisa untuk sesekali kita belanja online. Lalu 25% cicilan sama dengan 1 juta dari persentase 4 juta gaji sebulan ini ya. Kita bisa anggarkan untuk kontrakan 500.000, SPP anak 100.000, arisan 100.000. Ini bisa menyesuaikan keadaan rumah tangga masing-masing, karena pasti setiap rumah tangga itu berbeda-beda. Ada yang kontrakannya 1 juta, ada yang kontrakannya 700.000. Itu bisa disesuaikan, nanti bisa ngambil dari sini, atau kita tidak dulu mengikuti arisan, itu bisa disesuaikan. Saya di sini hanya memberi contoh bagaimana cara menerapkan presentasi ini. Nah, untuk yang selanjutnya 25% tabungan, yaitu sama dengan 1 juta rupiah. Nah, kita cabang-cabangkan lagi tabungan ini. Tabungan wajib 500.000, tabungan darurat 250.000, tabungan pendidikan 250.000. Tabungan wajib ini harus ada targetnya ya, setiap bulan itu misalnya kita harus mengisi 500.000 atau 200.000 tiap bulannya, itu harus wajib mengisi. Nah, jadi kita punya target tersendiri. Kalau bisa tabungan-tabungan ini memiliki rekening masing-masing supaya tidak tercampur, supaya tidak lupa terpakai juga. Tabungan darurat 250.000 di sini sama seperti tabungan wajib, memiliki target setiap bulannya mengisi berapa, ada minimalnya, minimal 200.000 seperti tadi kata saya. Jadi ketika ada rezeki lebih bisa 300.000 atau 400.000. Nah, tabungan darurat ini bisa kita stop ketika jumlahnya sudah mencapai 2 kali gaji atau 4 kali gaji. Berarti tadi gajinya 4 juta rupiah, berarti 2 kali gaji itu 8 juta rupiah. Seperti itu. Tabungan darurat ini bisa kita gunakan untuk seperti biaya kesehatan, persalinan, atau misalnya ada teman yang melahirkan, kita harus kadang ingin memberi hadiah, ada yang menikah, kita memberi hadiah, seperti itu. Tabungan pendidikan 250.000. Nah, ini kalau misalnya teman-teman anaknya sudah sekolah, maka tidak apa-apa kita membuat tabungan pendidikan. Barangkali anak teman-teman ini masih kelas 1 SD. Nah, kita bisa membuat tabungan pendidikan untuk masuk ke SMP. Kita hitung saja ya, berarti kelas 1 SD mau ke SMP itu sama dengan 6 tahun atau 5 tahun lagi.
Nah, kita cari informasi tentang SMP yang akan dituju itu biaya masuknya berapa. Misalnya sekian juta. Nah, dalam waktu 5 tahun atau 6 tahun ini kita bisa menabung dengan target sekian juta tersebut. Rincian tersebut adalah contoh, saya tekankan lagi contoh, karena pasti setiap daerah harga kebutuhan-kebutuhan itu tidak akan sama, dan setiap rumah tangga tentunya tidak akan sama porsinya dan kebutuhannya. Jadi setiap rumah tangga itu punya porsinya masing-masing. Saya di sini hanya menjelaskan tentang persentase bagaimana kita menerapkan pengelolaan keuangan keluarga. Semoga bisa diterapkan oleh teman-teman semua dan dimengerti. Nah, di sini ada tambahan, apabila teman-teman mempunyai usaha sampingan, bisa dimasukkan ke rumus tadi. Jadi 4 juta ini kan gaji 1 bulan. Nah, misalnya teman-teman punya tambahan usaha dengan penghasilan dalam 1 bulan itu 2 juta, teman-teman bisa tambahkan jadi totalnya 6 juta, jadi ini lebih besar nanti persentasenya. Nah, ataupun teman-teman tidak mau menambahkan karena ingin fokus di gaji ini, dan penghasilan tambahan ini bisa teman-teman jadikan tabungan, bisa untuk tambah-tambahan biaya yang tidak ada di contoh tadi, seperti bensin, biaya kalau weekend jalan-jalan keluar, atau teman-teman pengen check out online shop. Nah, tapi tips dari saya agar tidak kalap, buat anggaran maksimal belanja dalam 1 bulan atau 1 minggu. Manfaat lain dibuatnya perencanaan keuangan ini untuk menghindarinya boncos di setiap bulannya. Jadi kebutuhan dan kewajiban dalam 1 bulan sudah ada pos-posnya. Jadi contoh yang tadi saya tulis seperti ini, bukan cuma ditulis, tapi dibuatkan pos-pos seperti ini. Misalnya saya punya dompet disiplin. Nah, jadi nanti uang-uang itu kita masukkan ke dompet ini. Di sini udah ada tempat namanya, misalnya ini minggu ke-1 untuk belanja bulanan, ini minggu kedua untuk belanja bulanan. Di sini ada untuk biaya beli gas, beli galon, bayar iuran listrik. Nah, ini banyak pos-posnya bisa kita manfaatkan untuk menyimpan setiap uang yang sudah kita buatkan pos-posnya. Atau misalnya teman-teman belum punya, tidak usah khawatir, bisa memakai dompet yang teman-teman punya dan kasih amplop di dalamnya seperti ini. Nah, kita amplopnya kita kasih nama, misalnya ini untuk minggu pertama, minggu kedua, ini untuk uang jajan anak, ini untuk iuran apa-apa gitu. Nah, ini lebih mudah kalau anggarannya sudah terpisah-pisah. Kalau disatukan kadang kita lupa dan tidak tahu sisanya berapa. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa sedikit memberikan pencerahan kepada teman-teman yang bingung dari mana memulai pengelolaan keuangan, gimana caranya biar bisa menabung dan berhemat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dipraktekkan, dan semoga kita bisa sharing ilmu lainnya di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau misalnya ada teman-teman mau bertanya, boleh di kolom komentar, atau saran kita sharing-sharing apa lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.